tapi harus ingat pada kenyataan. Dan kenyataan untuk G ini, sekarang energinya sedang habis. Angka 3 yang terlalu dipaksakan tanpa fondasi 8, yaitu kekayaan, dan 4, kestabilan akan runtuh. Analisis spekulatif dari perspektif spiritual kini tengah menyoroti misteri hilangnya Giorgio Antonio selaku kekasih Sarwenda dari ruang publik. Seorang netizen yang budiman dengan akun @niteni_serat_diri membedah fenomena tersebut menggunakan metode metafisika guna menelaah karakter dan angka kelahiran Giorgio. Hasil numerologi mengisyaratkan adanya ancaman gaib yang membuat kekasih janda Ruben Onsu itu memilih pergi demi menyelamatkan nyawanya. Pelarian tersebut dinilai sebagai insting bertahan hidup yang kuat untuk memutus rantai ikatan energi mistis yang tidak sehat. Berdasarkan sinkronisitas energi spiritual, kedatangan Sarwenda ke Gunung Kawi beberapa tahun lalu diduga membawa konsekuensi besar bagi orang terdekatnya. Guna menghindari resiko dijadikan target ritual selanjutnya, sang kekasih disarankan untuk mengakhiri hubungan dengan keluarga artis tersebut secara total. Benarkah G. Comokondo kabur ketakutan karena dia sadar akan dijadikan tumbal pesugihan? G. Comokondo itu mendadak hilang hingga kini. Media sosialnya sepi, tidak ada klarifikasi, tidak ada kabar sama sekali. Publik bertanya, kemana dia sebenarnya? Nah, dalam Niteni Serat_diri, saya ngelihat ada pola lebih dalam ya. G ini nggak sedang menghilang, dia sedang menyelamatkan diri. Nah, pertanyaannya, benarkah G. Comokondo, pacar dari artis S ini, kabur ketakutan karena dia sadar bahwa dia akan dijadikan tumbal pesugihan berikutnya? Nah, saya akan coba kupas 5 fakta ya, berdasarkan ilmu Niteni Serat_diri yang bikin kalian merinding. Oke, sekarang kita ungkap fakta yang pertama. Angka jiwa dari G ini adalah 3 ya. Dia lahir tanggal 21 Desember, hari Selasa ya. Ini Neptunnya 12. 1 tambah 2 sama dengan 3. Angka 3 adalah Tribuana. Dia memang hebat dalam komunikasi, penampilan, dan daya tarik. Tapi angka 3 juga adalah angka panggung ya. Orang dengan angka 3 itu suka tampil, tapi sering tidak sadar bahwa panggungnya bisa menjadi perangkap. Dalam serat Centini itu disebutkan, wong kang neptu 12 bisa nggawe wong percaya, nanging kudu eling marang kenyataan. Orang dengan Neptu 12 bisa membuat orang percaya, tapi harus ingat pada kenyataan. Dan kenyataan untuk G ini, sekarang energinya sedang habis. Angka 3 yang terlalu dipaksakan tanpa fondasi 8, yaitu kekayaan, dan 4, kestabilan akan runtuh dengan sendirinya. Fakta kedua, hilangnya G ini tanda sirna raga dalam Niteni Serat_diri. Nah, dalam serat kalau tidak, ada istilah sirna raga, hilangnya bentuk sebelum hilangnya wujud sejati. Ini bukan sekedar fisik ya. Ini adalah proses alam di mana energi yang tidak seimbang mulai menarik dirinya sendiri dari publik. Nah, G. Comokondo ini sedang tidak bersembunyi ya, tapi sedang ditarik oleh energi yang dia sendiri bantu bangun. Nah, ketika seorang jadi bagian dari transaksi energi yang tidak sehat, entah sebagai pelaku, saksi, atau pihak yang memanfaatkan, maka alam semesta akan menariknya ke dalam keheningan untuk memisahkan dari sumber yang sudah terkontaminasi. Fakta ketiga, numerik Gunung Kawi ini adalah pintu tumbal yang terbuka. Artis S ke Gunung Kawi pada tahun 2021-2022. Dalam numerik 2021, 2021 sama dengan 5, 2022 sama dengan 6. Angka 5 adalah angka ujian, angka 6 adalah angka keseimbangan. Ketika artis S pergi ke Gunung Kawi, energi ujian 5 dan keseimbangan itu sedang bertemu. Ini adalah periode di mana permintaan besar bisa dikabulkan, tapi dengan konsekuensi besar. Dan G, yang masuk ke dalam pusaran energi dan juga kehidupan artis S setelah periode itu menjadi bagian dari konsekuensi ini. Fakta 4, kabur bukan takut ya.
tapi sadar. Dalam niteni serat diri, kabur bukan selalu tanda takut. Kadang kabur adalah tanda kesadaran. Sing wara wadini bakal milih lunga tinimbang nandang. Yang tahu bahayanya akan memilih pergi daripada menanggung. Dan G ini mungkin ya mulai merasakan gejala energi kelelahan tanpa sebab, mimpi buruk, atau firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Dan ketika seseorang dengan angka 3 mulai merasakan itu, nalurinya akan berkata, lari. Nah, ini yang terjadi. Bukan karena pengecut ya, mungkin ya, tapi karena insting bertahan hidup. Fakta kelima, akankah G ini kembali? Nah, saya coba analisa ya, berdasarkan energinya. Ini bulan Juli, ini memasuki puku dukut ya, energi pembongkaran rahasia. Planet Mars di posisi kritika, energi konfrontasi. Neptunya G ini adalah 12, bertemu dengan energi Juli 7. Jadi totalnya adalah 19. 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 sama dengan 1. Angka 1 adalah awal baru. Jika G benar-benar ingin menghindari tumbal pesugihan ini, dia harus memutus hubungan energi dengan artis S ini dan sekaligus keluarganya secara total, termasuk itu kompor meleduk. Anda tahu ya siapa kompor meleduk itu? Kalau Anda tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau emang benar pesugihan Gunung Kawi itu terbukti dan bisa menghasilkan uang dan orang bisa kaya raya karena pesugihan di Gunung Kawi, kenapa nggak dikelola aja sama pemerintah sekalian gitu? Atau nggak dijadikan BUMN gitu supaya bisa menghasilkan uang? Dan lumayan kan uangnya bisa dikumpulin, bisa bayar hutang negara. Terus rakyat Indonesia juga bisa sejahtera semua dari hasil pesugihan itu. Bagus dong kalau emang benar terbukti mah, harus dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah gitu kan. Bener nggak? Netizen Reza mau tanya, ini ada berita baru lagi yang saya ambil dari Guntur Prayitno ya. Kontennya Guntur Prayitno ya, jangan menyalahkan saya mau tanya, siapakah yang mengajak SW untuk melakukan pesugihan ke Gunung Kawi? Dan ternyata jawabannya netizen. Kalian sudah bisa menebak belum? Siapa jawabannya? Nunggu deh, saya mau tahu dulu menurut kalian siapa yang mengajak SW akhirnya ke Gunung Kawi dan melakukan hal itu. Tulis di kolom komentar. Ini kata Guntur Prayitno ya, apakah memang informasi tersebut sudah nyampe ke kalian semua dan kalian sudah tahu atau belum? Tulis di kolom komentar ya. Dek Wenda, asal Wawa ini nengok TikTok ini ya kan, yang muncul berita-berita kau aja, asik kau aja, yang di pesugihan Gunung Kawi, kaunya itu dek, betulannya itu, hah? Tapi ku tengok podcast sih kayaknya yang ngarah gitu, tapi nggak tahu lah ya. Iyanya, makanya kau klarifikasi kau. Kau pun tahap apa, kau ngapain kau nggak jualan, bodoh kali kau, 30 menit 200 juta loh. Hah? Itu kalau dikali-kali ya kan udah bisa itu ngelunasin hutang negara itu dek, ya kan? Makanya aku ada ide ini kayaknya, ngapain pemerintah itu gak ke Gunung Kawi aja gitu ya kan, daripada majain rakyat, bagus ke Gunung Kawi, sekalian dilegalkan PT Gunung Kawi diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya udah lunas itu hutangnya betul, sana aja lah ya kan. Kalau betulan ini coba klarifikasi dulu deh. Akhirnya Gunung Kawi klarifikasi. Di sini mereka menceritakan bahwa asal muasal Gunung Kawi ini, terus bahwa mereka adalah satu kota budaya yang baik, tempat wisata, tempat para orang-orang jualan ini. Jadi udahlah ya mereka rindu katanya Gunung Kawi itu dikenal sebagai tempat wisata lagi, tempat budaya yang baik. Jadi Kawi ini kan terakhir ini viral kan gara-gara si, nggak bisa sebutin si Pewong itu, makanya jadinya jelek kemarin kan. Ya udahlah Gunung Kawi, nggak kami sebut-sebut lagi lah kau. Kita cari gunung apa lagi ya? Nggak enak pula bawa si Gunung Kawi ini terus kita ya. Ada ide nggak kita bawa gunung apa sekarang? Gak enak kan, dia udah klarifikasi masih kita bawa gunung apa ya? Apa gunungnya Gunung Boti? Coy!